sekarang kan tentang UMKM nih. Ya. Nah, kalau misalnya saya akan berikan dulu mungkin sebagai informasi awal, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang dibedakan juga dari segi aset dan profit daripada usaha yang dibentuk ya, yang dibangun dari setiap usaha. Dan UMKM di sini bentuknya bisa macam-macam ya Kang ya? Iya, betul. Bisa dari segi kuliner, bisa juga dari kerajinan tangan, Kria, bisa dari bidang fashion dan lain sebagainya. Pokoknya UMKM ini banyak lininya. Dan melihat daripada kondisi saat ini juga kan, saya rasa UMKM di sini punya peranan penting kan? Ya, sangat. Mungkin terutama di pemulihan ekonomi saat ini ya, betul, karena yang paling jalan itu saat ini ya UMKM. Ya. Bagaimana sebenarnya dua kali sih peran UMKM menyelamatkan Indonesia. Pertama ketika krisis 98, ketika moneter, gede-gedean moneter, usaha gede kan rubuh semua kan, kecuali UMKM, usaha-usaha kecil itu yang memang menopang. Saat ini UMKM itu dengan dampak corona ini memang mereka ya harus pada akhirnya hijrah, shifting ke digital. Iya. Nah, jadi UMKM di sini punya peranan penting. Bahkan tadi kalau dikatakan perusahaan besar, perbandingannya itu menurut apa yang saya ketahui bahwa 95% bahkan lebih itu UMKM perusahaan di Indonesia itu. Sisanya perusahaan besar itu. Sisanya perusahaan yang besar. Di atas UMKM. Berarti UMKM tadi selain daripada punya peranan di krisis dan juga kebanyakan daripada usaha itu adalah UMKM. Nah, selain tadi definisi UMKM-nya nih Kang, kalau umumnya UMKM di kita ini kebanyakan apa nih? Kalau misalnya khususnya di Bandung Barat lah, kalau akan lihatnya. Kuliner paling banyak, karena kuliner ini hitungannya adalah setiap orang kan makan ya. Butuh makan, kemudian yang lain-lain. Nah, yang kedua adalah fashion, produk fashion. Nah, Bandung Barat ini kan beberapa terbagi utara dan selatan nih. Kerasa banget ya, dari mulai atas utara kemudian itu ke kalau tengah kita sampai ke sebut selatan. kecamatannya mungkin apa saja? Lembang, Kemudian di Sarua itu Bandung Barat yang paling utama adalah kuliner ya. Terutama di bidang kafe-kafe seperti ini, karena salah satu PAD pajak yang paling besar itu di sana. Kemudian selanjutnya adalah fashion. Karena paling hitungannya kenapa itu? Karena paling mudah dan marketnya sudah ada, orang pasti butuh makan. Contoh gini deh, kemarin fenomena boba. Satu orang bikin, all the things bikin. Iya kan? Dengan varian apapun. Itu paling modifikasinya. Baju sekarang lagi rame baju tidur tuh dibuat kayak main gitu ya. Itu semua orang pasti akan, karena apa? Proses duplikasinya mudah. Dan kalau misalnya duplikasi seperti itu ya jadi semacam lumrah karena tren ya mungkin ya kan ya? Ya, karena di Indonesia sendiri masalah hak itu hak asasi kekayaan intelektual. Copyright itu belum terlalu baik ya. Patennya. Kalau paten itu lebih ke hak paten itu teknologi. Nah, tapi kalau misalkan ini ya hak asasi kekayaan intelektual, misalkan kita punya boba ya di awal. Resep boba itu bisa didaftarkan ke sebuah lembaga, Kemenkumham namanya, untuk daftarkan bahwa boba ini adalah milik saya. Makanan ini jenis ini. Jadi semua orang yang bikin boba itu mesti ada sharing profit ke si orang yang bikin tersebut. Sama kayak lagu lah sebetulnya. Sama kayak karya seperti lagu dan lain sebagainya sudah banyak di ini ya. Sudah mulai banyak diakui hakinya dan lain sebagainya tadi. Nah, kalau misalnya nih, tadi kita lihat ada boba, ada juga mungkin beberapa yang seblak gitu ya. Nah, kalau misalnya kan itu kita jadikan sebuah misalnya komunitas nih kan. Apakah UMKM yang dibuat seperti itu atau komunitas UMKM itu harus yang seragam seperti itu? Dan kalau misalnya dibentuk komunitas, kira-kira seperti apa sih proses dan nanti mungkin hasil yang didapatkan ketika komunitas UMKM terbentuk? Jadi sebetulnya ini kita komunitas ya, atau dari awal. Jadi sebetulnya sebelum ke
komunitas tuh kelembagaan tuh bagian dari circulate atau sirkulasi supaya bisnisnya tetap berjalan kan. Nah, awalnya yang harus dibangun itu adalah ekosistemnya dulu. Ekosistemnya dulu. Bagaimana membangun? Contoh gini di Ciamplas usaha naon ya gitu. Emang dulu contoh kayak gini, kafe aja deh. Ciamplas orang kan pasti mikir, saya rasa nih applause dulu buat Katsu, termasuk satu-satunya kafe yang masih struggle di daerah kita ya. Pertama dan masih struggle sampai sekarang. Nah, ini adalah ekosistemnya. Kemudian kan ada kafe lain. Orang mikir, ngapain sih buka kafe di Ciamplas, emang laku? Betul. Buktinya sampai sekarang. Nah, yang pertama harus dibikin adalah ekosistemnya dulu. Membangun ekosistem tuh paving. Pavor gitu ya. Itu orang, emang di sini buka ada yang laku nggak sih? Ya ekosistemnya dulu. Jadi bagaimana kita lihat pasarnya dulu, kemudian contoh, jadi komunitas itu kan setelah banyak ekosistemnya ada, baru dibuat komunitas. Selanjutnya adalah create-nya, membuat itu. Nah, untuk supaya itu lebih struggle adalah create SDM-nya. Orang lupa banyak gini loh, ini sedikit ini fact ya. Saya mau ningkatin produk atau apa gitu loh. Kadang orang lupa bahwa produk yang baik itu berawal dari SDM yang baik. Jadi, saya pengen kemasannya bagus dong, ini pengen laku dong, pengen gimana ya caranya bikin makanan enak, produk enak gitu. Tapi orang lupa bahwa sebelum produknya itu ada SDM-nya dulu. Jadi SDM itu yang dimaksud tadi untuk pelakunya. Nah, setelah itu agar ekosistem dan creating ini sukses, harus tetap berjalan kan? Harus tetap terpelihara kan? Nah, dipeliharanya dengan cara kita bikin kelembagaan. Salah satunya adalah bikin komunitas. Contoh, misalkan di sini di Ciamplas nih. Kenapa sih kita masing-masing UMKM itu harusnya ya saling satu sama lain saling ada keterkaitan dan keterikatan. Mau nggak harus misalnya gini, UMKM Ciamplas yang ini jualan justru semakin beragam, semakin baik. Jadi bukan hanya harus seragam ya untuk penjualannya itu. Semakin beragam jenisnya semakin baik untuk komunitas. Jenisnya baik itu ketika kuliner bergabung dengan fashion itu bisa tetap jadi komunitas UMKM. Bisa jadi komunitas. Mungkin nanti next selanjutnya ya. Step selanjutnya saya berharap bahwa ini Katsu ini saya rasa revenue-nya bagus dari sisi atmosfer dan yang lain-lain. Ke depan ini bisa jadi co-working space atau jadi creative space. Nah ini yang menjadi sekarang itu jadi tren, usaha tren itu co-working space. Nanti kita cerita co-working lain. Lanjut. Tapi ngomong-ngomong soal Katsu nih, kita juga dari tadi belum kelihatan nih produk Katsunya. Coba kita tes dulu. Ada produk baru nih dari Cafe de Katsu, di mana produk ini adalah semacam perpaduan antara kopi dan juga melestarikan daripada budaya lokal khususnya di Kabupaten Bandung Barat Selatan ini, yakni adalah oleh-oleh khasnya yang kita sebut dengan wazit ya. Wajit gitu. Ya, kalau wazit itu jadi bazit gitu, bukan. Nah, ini adalah kopi Menak Cililin, betul ya? Kopi Menak Cililin. Khas ya? Iya, khas. Ini gelasnya pun kan, gelasnya ini bukan gelas yang biasa nih, kalau gini nih. Ini gelasnya itu dari kayu suren ya, kayu suren. Lalu juga di sini ada yang nemenin nih, yang nemenin kopinya ini adalah jelas wajitnya. Dari selain kopi tubruknya sendiri, kita juga dikasih ini teman wajitnya. Dimana kita menikmatinya ini bisa macam-macam nih Kang, bisa langsung kopinya dulu atau wajitnya. Nah ini kalau misalkan sekarang produk kreatif. Nah ini salah satu dalam industri kreatif ya. Jadi kreatif itu orang kan ekonomi kreatif itu apa sih gitu kan? Nah salah satunya adalah bisa dengan cara mengangkat produk lokal atau misalkan sebenarnya kan kreatif itu menambahkan nilai. Contoh gini. Ini kita ngobrol dari price ya. Wajit segini berapa sih? Paling 502.000. Kopi segini kalau misalkan kita split ya. Ini paling berapa? 4.000 5.000 sudah dapat. Tapi ketika di mix ini
value-nya bukan cuma wajit dan kopi. Iya, betul. Tapi mix kopi wajit. Ya kan? Dan Betul. ini value-nya, revenue-nya lebih dari misalkan gini, modalnya 2.000 kita jual 3.000 dapat 1.000. Ini modalnya 4.000 dijual 5.000 dapat 2.000. Tapi ketika di mix kita jual 15.000 orang tutup mata. Nggak akan lihat ini wajit berapa ini nggak. Ya, karena value-nya lebih daripada hanya sekedar tadi per itemnya saja gitu. Dan kita kemas ini dan disajikan di kafe seperti ini gitu. Ya. Nah, itu jadi inovasi dan mengangkat tadi budaya lokal yakni konsumsi wajib ya. Kalau bahasa sekarang itu ambience. Jadi gimana orang tuh duduk. Saya pernah datang bareng teman gitu ya, sharing dengan teman bahwa ambience itu menjadi salah satu hal utama untuk bisnis kuliner, bisnis kafe seperti ini. Ketika orang masuk kan awalnya, oh iya, terakhir saya kesini belum ada ini. Oh iya, jadi tahun berapa tuh? Lumayan. Perkembangannya sudah cukup cepat. Pesat. Berarti kan menjanjikan maksudnya bisnis kreatif ini. Bagaimana mengolah? Ya ekonomi kreatif itu meningkatkan value sebuah produk menjadi lebih lagi. Iya. Termasuk dengan sajian seperti ini dan juga sajian lainnya yang nanti teman-teman bisa nikmati di Cafe de Katsu ini. Oke, kita lanjutkan. Tadi untuk kreatif space, berarti salah satunya yakni Katsu ini bisa menjadi tadi tempat untuk mewadahi komunitas-komunitas seperti itu dan membentuk ekosistem. Nah, kalau misalnya nih setelah ada komunitas, nah kita akan mulai nih plus-plusnya di sini nih. Upgrade-nya dari sekedar UMKM setelah dibentuk komunitas. Nah, kira-kira nih menurut Kang Fajar, itu upgrade dari situ itu seperti apa tuh prosesnya tuh? UMKM biar setelah masa seperti sekarang ini, lalu juga sudah dengan dibentuk komunitas, kolaborasi ada di situ, apa yang bisa dihasilkan dan apa tujuan yang bisa dicapai? Oke. Sebenarnya upgrade UMKM yang paling real itu adalah omset ya. Omset. Yang pertama kan omset ya. Cuannya ya. Cuannya kan yang paling dilihat. Nah, makanya ada tahapannya ketika kalau misalkan sebuah UMKM mau naik. Saya bahasanya gini deh, UMKM naik kelas. Oke. Ya kan? Naik kelas. Ya. Pertama adalah go modern. Go modern. Oke, dicatat ya teman-teman. Ya, pertama go modern. Banyak yang tidak keliru ketika membuat UMKM. Yang penting usaha payu gitu. Ya kan? Yeah. Yang penting mah payu, tapi go modern ini bukan berarti harus teknologi, itu lain lagi. Go modern itu adalah yang pertama bagaimana kita pembukuan. Kan kadang pabelitnya dagang bakso misalkan. Kita jajan dari sana, makan dari sana, gitu. Jadi masih ada percampuran dengan pribadi ya. Gitu. Yes, benar. Salah satunya itu deh. Kita masalah keuangan dulu. Bagaimana cara kita membuat UMKM ini jalan. Ini ongkos produksi, ini untuk pemasaran, ini untuk misalkan dan yang lain-lain ya. Misalkan kita bagi dua aja itu. Ketika itu sudah jalan, itu sudah modern. Tandanya kita sudah mau, ini ngebaginya seperti ini. Nah, pembukuan. Salah satu pembukuan. Kemudian yang kedua adalah packaging. Tadi yang pertama packaging. Kemudian selanjutnya adalah go digital. Oke. Go digital ini mengemas sebuah produk menjadi konten digital. Sekarang kan banyak nih. Mungkin saya lihat, saya research dulu ya. Produk-produk Katsu kan di video, kemudian ada fotonya. Kan bayangin gini deh, kita dagang cireng amucuy penuh minyak dengan di plating sedemikian rupa, value-nya akan beda kan? Betul. Kan beda kan? Nah, itu digital, konten digital. Nah, ini berkaitan dengan zaman sendiri ya. Ketika kita mau promosi, ketika kita tidak memiliki aset digital, kita mau ngejual apa? Aset digital itu ya. Aset digital itu akan foto, video, kemudian meningkatkan produk kita dari sana. Kemudian ini belum masuk ke dalam promosi ya. Kita baru punya aset. Selanjutnya adalah go online. Oke, jadi tadi yang pertama go modern, yang kedua go digital, dan yang ketiga adalah go online. Go online itu sebetulnya akhir lah. Kita jangan berpikir bahwa dengan sosial media itu kan tools. Cuman alat gitu. Yang alat itu bisa naikin value. Tapi ada dua step yang sebelum itu. Satu, harus kita punya pembukaan yang baik, go modern tadi, kemudian go digital, asetnya bagus. Percuma kita buka
sekarang bikin akun sosial media, betul, bikin Facebook, bikin Instagram, bikin website, sementara kita nggak punya aset digitalnya. Oke. Cara Jadi fotonya gitu aja. Kontennya itu juga yang nanti jadi bensinnya ya kan? Ya, makanya seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman sudah menyimak, nah di situ kan ada prosesnya dan prosesnya ini berkesinambungan. Jadi kalau misalnya tadi Kang Fajar mengatakan bahwa ini adalah UMKM yang naik kelas, nah kelasnya tadi stepnya juga tersusun gitu dari mulai go modern, go digital dan go online. Nah untuk go online sendiri itu bisa lebih daripada yang tadi disampaikan hanya untuk media sosial, karena online di sini bisa banyak ya kan selain media sosial. Nah, online di sini apa saja kan selain media sosial? Satu media sosial, kemudian kedua marketplace. E-commerce. E-commerce tuh kita membuat sistemnya sendiri. Beda. Orang kadang bilang gini, e-commerce sama marketplace itu beda. Beda ya? Beda. Saya taunya e-commerce, marketplace, online shop, keneh. Ya. Marketplace itu tempat kita jualan online. Ya. You name it lah. Kita sebutin aja karena nggak ada sponsor, nggak apa-apa. Shopee, Tokopedia, Lazada, JDI, Blibli dan yang lain itu marketplace. Nah, e-commerce adalah sistem yang kita buat sendiri. Misalkan kita bikin website, misalkan gini, Katsu bikin website, di dalamnya ada layanan paket makanan, paket pernikahan, ulang tahun, itu e-commerce yang dikelola oleh kita. Oh, jadi memang e-commerce itu kepemilikan dan sistemnya kita yang sendiri mengelola ya? Kalau misalnya marketplace tadi kita cuma buka lapak aja mungkin, buka lapak ya itu salah satu ya itu. Nah, maksudnya buka jongkok lah gitu bahasanya gimana ya. Nah, kita berjualan di marketplace itu, tapi kita mengikuti sistem yang sudah diatur oleh marketplace. Marketplace termasuk tadi pembiayaannya. Kalau misalkan ini kan ada ShopeePay, punya ShopeePay, kemudian Bukalapak pakai apa sih? OVO ya? Dana ya? Bisa. Misalkan pembayarannya pakai itu. Nah, di sini saya lihat di sana tuh pas di kasir sudah ada barcode. Iya. Itu pakai apa sih, Kang? Kalau boleh tahu, yang di kasir pakai apa? Untuk pembayaran. Sel. Oke. Oke. Karena dulu itu kan kita masih pakai gini. Satu, kalau misalkan OVO ya sharingnya pakai OVO. Iya. Terus apa lagi? GoPay pakai GoPay. Sekarang all produk karena ada yang disebut dengan QRIS. QRIS itu satu sistem barcode. Jadi kita semua bisa bayar ya, tinggal bayar ke ke banknya aja. Jadi ada charge-nya dengan menggunakan itu. Kalau misalkan ini pakai itu. Saya juga ada produk relawan TK sudah punya sistem pembayaran sendiri namanya RTPay. Itu bareng QREN. Jadi dengan kayak GoPay gitu ya? Iya. Jadi payment sudah digunakan. Digital payment. Tapi itu bisa umum? Apa harus anggota RTIK saja? Kalau untuk RTPay itu sebenarnya buat RTIK aja. Tapi kalau misalkan orang yang lain boleh bisa. Karena basis sistem digital paymentnya adalah QREN punya Telkom. Kita kerjasamanya, makanya salah satu indikator naik kelas itu adalah kita memiliki sistem. Kalau misalkan kita main sendiri ya sama. Fungsinya kayak gitu. Nah, di sini ada pakai VOS kan tadi wholesaler menggunakan itu bisa menggunakan cukup satu barcode, mau pakai digital payment apapun sudah bisa bayar lewat sana. Nah, itu untuk go online bisa sampai ke situ ya. Nah, untuk marketingnya pun itu sekarang bisa macam-macam tuh. Di media sosial saja yang kita gunakan itu bisa yang gratis dengan akun yang kita buat, bahkan kita juga kenal dengan promosi berbayar ya, seperti Facebook Ads, Instagram Ads, benar. Dan itu juga cukup works ya kan ya, untuk meningkatkan tadi karena tujuannya untuk plus dan meningkatkan itu adalah peningkatan pendapatan atau omset ya. Betul. Nah dari situ juga itu adalah salah satu usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk UMKM meningkatkan tadi profit dan omsetnya. Oke, selanjutnya Kang, selain daripada tadi kita sudah membahas plus-plusnya dari UMKM, kalau kita ya mungkin terlalu dalam ya atau mungkin terlalu kompleks kalau kita misalnya bahas polemik yang sekarang sedang terjadi gitu ya, tentang RUU atau ya Cipta Kerja, Omnibus Law dan lain sebagainya. Nah, kita memang sekarang membahas untuk ikatan atau keterkaitannya dengan pemerintah mengenai UMKM ini kan.
Dengan pemerintah itu seperti apa sih kalau misalnya oke lah kalau kita UMKM itu yang saya ketahui ada yang boleh kalau misalnya tanpa harus punya izin, tapi kalau misalnya usaha menengah itu ke atas harus punya izin gitu ya. Minimal kalau makanan tuh PIRT. PIRT itu apa? Izin rumah tangga, saya lupa. Iya. Nah, jadi izin rumah tangga. Jadi gitu. Untuk makanan tuh minimal PIRT 2 sih, sama kalau misalkan mau naik level lagi ya sertifikat halal. Oke. Nah, dengan kemarin saya baca di Undang-Undang RUU Cipta Kerja itu, jadi dengan adanya RUU Cipta Kerja itu untuk perizinan UMKM itu lebih mudah. Jadi bukan nggak ada AMDAL, kemarin kan ramainya AMDAL ya. Itu nggak ada AMDAL, nggak ke lingkungan. Itu untuk tahap UMKM, tapi untuk perusahaan besar, untuk kelasnya menengah ke atas, itu AMDAL tetap ada. Bayangan gini dong, UMKM usaha cilok atau bakso mesti ngurus AMDAL, kumaha cari tanah. Nah makanya hal seperti itu ditiadakan. Ya, jadi kayak misalnya Katsu nih, untuk secara izin kan mesti ada AMDALnya. Kalau misalkan ngurus AMDAL lama, habis 5 juta lebih kali. Nah tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, UMKM ini bisa berjalan aja dulu UMKM-nya. Gitu. Salah satunya itu sih yang saya baca. Itu untuk perizinan tadi ya. Jadi barangkali kan ada yang ketika melihat ini juga terpicu atau termotivasi untuk coba misalnya bikin UMKM gitu. Dan mungkin terkendala ini harus kayak gimana dulu sih stepnya. Tapi mungkin itu bisa dibahas nanti. Dan kalau misalnya yang Kang Fajar ketahui, support pemerintah untuk UMKM selain tadi mungkin yang disebutkan mengenai AMDAL. Ya legalitas. Bagaimana pemerintah itu bisa mempermudah proses legalitas. Peran pemerintah itu adanya di sana. Karena gini, ya regulasi ya, berkaitan dengan regulasi. Bagaimana kebijakan itu? Ya. Kebijakan seperti itu bisa terus digali ya. Tapi di sisi lain pemerintah juga punya, pemerintah beda-beda ya. Ini saya sekarang lagi di Kota Sukabumi, kita bikin semacam, mungkin nanti bisa sharing lah untuk teknisnya ya. Jadi kita lagi bikin semacam konsep creative space. Jadi creative space itu adalah di mana tempat tersebut dibiayai oleh pemerintah untuk mengembangkan inkubasi itu. Dan apakah itu pemerintah? Nggak sama sekali. Di sini, misalnya Katsu di sini, saya sih kalau misalnya bikin aja deh udah Cihamplas Creative Space, tempatnya mana di Katsu ini. Nah di sini untuk tempat menginkubasi UMKM baru, misalnya gini, Cihamplas mau bikin UMKM nih, tempat pelatihannya di sini, tes produknya di sini, launching di sini, ini akan menjadi Cihamplas Creative Triple C, jadi Cihamplas Creative Space. Nanti kan kita nggak usah mikir, wah ini peran pemerintah desa, nggak usah mikir sana, ntar juga paling nyampe lah. Itu kesuksesan itu kan magnet. Ketika sukses pada datang kan, nggak usah kita datengin kemana-mana. Nah, jadi kalau misalkan salah satu tahapnya itu, kalau Creative Space ini kan malam nih rame nih, siang ini kita bisa optimalkan. Termasuk begini. Gimana? Sampai Cimahi kita nggak ada bioskop dong. Orang dia mau nonton ke bioskop kemana? Ya ke Bandung, ke Pasteur minimal. Kita perlu spend waktu sampai 2 jam untuk nonton. Nah sebetulnya untuk membuat mini bioskop itu bisa Katsu bikin. Caranya gimana? Legal. Jadi gini, kita dari fundamentalnya dulu dong. Katsu menggelar film apa ya, misalkan yang lagi rame Frozen 2 misalkan gitu ya di sini. Nggak ada izin itu legal. Itu ilegal namanya. Tapi kita bisa ngambil, saya ada kenalan di Jakarta, dia salah satu dari Dolby itu yang mendistribusikan film-film di bioskop itu cukup Katsu bayar satu orang penonton 15.000 itu bisa legal nonton di sini. Dan kan suka ada tuh jumlah penonton yang nonton film ini, suka ada kan? Nah dengan bayaran itu jumlah penonton yang ada di situ itu masuk ke sana. Misalnya gini, kan saya Katsu mau bikin mini bioskop nih, butuh berapa orang? 50 orang. 50 orang itu masuk ke legal. Jadi 50 penonton ini diakui bahwa dia nonton film tersebut. Sama dengan penjualan di bioskop.
Dan bayarannya kalau di bioskop kan 35, itu netnya 10.000 sampai 15.000 per tiket sebetulnya. Tapi kenapa maksudnya bisa lebih murah itu karena apa faktor fasilitas? Lah, gimana? Jadi kan penyesuaiannya gitu. Kita nonton di bioskop kan nggak pakai tiket. Iya. Pakai kursi kan? Iya. Pakai AC, itu yang dibayar. Oh, oke. Nah, kalau misalkan Katsu mau bikin di sini, bikin layar gede, tapi kan filmnya juga nggak bisa sembarang film pakai laptop style film, nggak gitu sistemnya. Iya, pakai. Jadi filmnya itu nggak bisa ketika di play, filmnya itu nggak bisa di pause atau dimundurin. Ya, nggak kayak kita nyetel video ya. Ya, hitungannya kayak gitu. Jadi bisa banget. Dari dulu saya pengen, cuman belum ada partner lah ya. Semoga nanti kalau misalkan, kan kebayang gitu kan, kita suka nonton. Kalau ujung-ujungnya kita nonton film yang ngandelin Indo X1 film-film gitu kan ya ketawa-ketawa dia pasti nungguin Blu-ray gitu. nungguin pasti Blu-ray, nungguin di YouTube gitu kan. Nah, kita bisa ngebangun ekosistem itu. Ini adalah nilai tambahnya adalah ekosistem tersebut atau sistem part ini tersebut menambahkan nilai edukasi kepada masyarakat. Nonton bajakan teh nggak boleh. Tapi kan kita nggak bisa cuma bilang nggak boleh dong. Ini edukasinya. Katsu bikin nobar nonton mini bioskop untuk 50 orang. Jadi cuma 50 orang. Mereka bayar 15.000 untuk nonton filmnya. Mereka kan pasti makan minum dong. Dan nggak mungkin bawa rantang dari luar, pasti beli kan. Nah, itu kelebihannya. Ya, tapi untuk filmnya sendiri juga seperti bisa milih update bioskop gitu. Iya, sesuai dengan bioskop. Gitu. Sekarang lagi rame apa misalkan itu bisa ikut. Oke. Dan misalkan ya tinggal tutup aja di luarnya. Di sini kita bikin, pokoknya kita bikin ambience yang enak, di mana mereka suasananya tetap seperti kayak di bioskop sambil nonton. Kita bikin rules of the games-nya. Kalau nonton tuh nggak boleh ngerekam ya, kayak gitu. Dan ini akan menjadi, saya rasa bakal satu-satunya kalau kita bikin di sini, satu-satunya di Benuar Jawa Barat belum ada. Iya. Nah, kalau tadi untuk pengembangan ya dari segi itu dan segi support pemerintah nih kan ya, kita lihat juga kalau misalnya dilihat dari lokal, kita lihat daripada kondisi lokal, situasi lokal. Oke, kita melihat tadi Ciamplas punya potensi dari segi pengembangan UMKM. Tapi kalau misalnya kebijakan dari pemerintah kira-kira yang cocok nih untuk Kecamatan Ciamplas ini, khususnya Desa Ciamplas juga, gitu ya. Yang cocok kebijakan-kebijakan yang dibuat itu kira-kira seperti apa? Kalau misalnya Kang Fajar, anggaplah posisi pemerintah nih, gitu, kira-kira harapannya itu ada kebijakan seperti apa? Sebenarnya desa itu kan ada BUMDes namanya, Badan Usaha Milik Desa. Bagaimana satu, seluruh kegiatan di Kecamatan Ciamplas belanjanya harus dari UMKM ini. Kemudian lokasinya kan kita punya di sini. Maksudnya kita punya tempat, ngapain sewa di tempat luar kayak di Cimahi, di Bandung gitu, di sini aja. Itu regulasi. Nah, itu regulasi itu bisa turunan dari Perbuk. Kemudian di desa kan ada punya Perdes tuh, peraturan desa. Kemudian desa itu kan punya anggaran, ada ADD. Sekarang itu ADD itu kurang lebih minimal 50 juta bisa dioptimalkan untuk BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Dan itu bisa dikerjasamakan dengan pihak luar. Di Banyumas, waktu itu saya ke Banyumas ada namanya Dermaji, itu 10 desa. Dermaji. Oh, bukan Darmaji. Bukan. Kalau Darmaji Darlima Darmaji. Nah, di Dermaji itu 5 desa berkumpul bikin bank. Bikin bank. Iya. Usaha desa, bank. Nah, mungkin nggak deh? Mungkin. Contoh misalkan apa cuma kayak koperasi gitu biasa? Enggak, bank ada pinjaman untuk warganya khusus, ada simpan pinjam. Nah, kalau misalkan di sini misalkan Desa Ciamplas ya, ini masuknya Desa Ciamplas Desa Ciamplas ya masih. Ciamplas ya? Iya. Masuk Desa Ciamplas, misalkan Desa Ciamplas punya BUMDes. Yuk, kumpulkan UMKM. Kita kan perlu workshop, perlu galeri produk-produk UMKM. Iya. Mana nih yang strategis? Taruh aja ke sini. Misalkan ya, kita lagi ngomong Katsu karena memang lagi di sini. Iya. Gejilat banget. Tapi secara gini loh, ini secara posisi Ciamplas tuh gerbangnya mau nggak mau, suka nggak suka, Ciamplas itu gerbangnya Bandung Barat Selatan. Setuju nggak? Setuju. Ciamplas tuh gerbangnya orang yang berlalu lalang setiap hari
ke Ciamplas paling kan mereka starting point-nya belanjanya kan di di Mekar Mukti situ ya, Cak Bubur. Tapi ya ragamnya itu. Nah ini bisa jadi gerbang kita bahwa UMKM ini kita galerinya taruh di sini. Itu kebijakan. Baik lagi kebijakan. Termasuk tadi kalau misalnya kita bahas gerbang, kita ketahui bahwa di Bandung Barat dan Selatan ini, di Bandung Barat Selatan ini kita ketahui bahwa banyak juga potensi. Ini ada pojok oleh-oleh ya. Nah, pojok oleh-oleh. Misalkan gini, pojok oleh-olehnya Wajit. Di Wajit itu saya belum pernah lihat. Kalau misalkan mau nambahin di produk ya, ini packaging nih misalkan. Ini packaging ini apa nih? Nah, di packaging si Wajitnya itu ada foto wisata Malela. Ada foto wisata Jembatan Bucin, Curug Sawer. Itu produk, tapi itu bisa jadi market value. Termasuk misalkan di sini di Katsu ya, buat alas makan itu, alas makan atau misalkan di meja-mejanya ada gambar-gambar wisatanya. Nah, sih mungkin nggak sih kebayang kita bisa bikin paket wisata, misalkan orang transit point-nya di sini, kan masuk gerbangnya Ciamplas kan, orang mau tuh pasti lewat sini mau nggak mau, orang ke Bandung Barat Selatan tuh pasti lewat Ciamplas dan lewat ke sini. Bayarnya ini jadi transit point, kemudian ada paket wisata, cari cing di sini, tempat oleh-oleh, orang pulang lewatnya ke sini. Itu ekosistem. Betul. Kita yang membuat itu sendiri. Dan itu nanti kalau misalnya sudah dilihat oleh banyak orang juga nanti akan mulai menyebarkan itu sendiri gitu ya. Mungkin sekarang ayo dong, kesini dong, produk UMKM-nya simpan di Katsu. Ketika kita sudah punya ekosistem yang rame, bukan kita yang nawarin orang, tapi orang yang mau satu nyimpan produk di dia. Iya betul. Itu kan itu kekuatan kolaborasi. Nah, makanya bagaimana cara membangun ekosistem itu dengan kolaborasi. Jadi untuk kolaborasi ini sebenarnya kita tidak perlu melihat dulu lebih jauh. Kita bisa mulai dari kita sendiri. Bentuk komunitas UMKM di Kecamatan Ciamplas ini, di Desa Ciamplas ini dulu lah mungkin bisa ya. Termasuk Cafe de Katsu ini juga siap menjadi creative space-nya bagi kawan-kawan UMKM yang ada di daerah Kecamatan Ciamplas. Dan nanti pengembangannya, Kang Fajar sendiri siap nggak nih kalau misalnya nih masih ditodong. Kang Fajar nih orang sini juga gitu, orang Ciamplas juga. Masa iya sih ini tadi kedenger ke Banyumas kemana gitu ya. Tapi di Ciamplas ini belum juga memberikan kontribusi. Sentuhannya, kalau kontribusi sudah ada lah pasti. Sentuhan yang lebih gitu. Gini deh, sebetulnya kalau misalkan ini kan tugas kita bersama ya. Iya. Lagi-lagi membangun ekosistem itu kolaborasi. Jadi kalau misalkan lihat dari sistemnya, bagaimana kita bentuk kontribusinya adalah ini menjadi rumahnya. Untuk menjadi creative space itu nggak bisa cuma langsung creative space. Satu harus ada program kerjanya, modul, silabus, instruktur, itu panjang ceritanya. Harus terprogram juga ya. Waduh, itu duit semua nggak? Itu nggak duit. Kalau misalkan mikirnya kita tinggal kolaborasi aja. Yuk, siapa yang bisa bikin Facebook Ads? Saya, misalkan ada orang misalkan Ciamplas yang jago Facebook Ads. Mau sharing nggak? Mau? Bikin kelas sharing Facebook Ads di sini. Nggak usah bayar, mereka cukup gratis, yang penting beli di sini. Iya. Narasumbernya bisa dari anggota komunitas itu juga. Dari komunitas itu juga, atau misalkan yang di luar. Jadi kita ciptakan sebuah ekosistem. Ketika mereka datang ke Katsu, mereka nggak ngeluarin duit, tapi mereka duduk beli makanan yang mereka beli, itu mereka akan mendapatkan value lebih, pengetahuan yang di luar itu dia bisa implementasikan jadi duit. Betul. Jadi salah kalau misalkan orang mikir ketika cuma buat jajan-jajan aja, enggak. Nah nanti kalau misalkan memang berencana seperti itu, ini rencana besar ya, master plan-nya di sini tempatnya, kita bikin sesi, misalkan seminggu sekali sharing. Kalau malam gini kan crowd-nya ini ya lebih ke makan-makan, pesta-pesta. Nah untuk sesi sharing itu kita buat siang, misalkan 20 orang, gitu kan kapasitasnya. Narasumber dari mana? Ya nanti kan kolaborasi. Betul. Nanti saya bawa dari luar, atau misalkan di sini ada jaringan seperti itu. Gitu. Kebayang nggak bisa gitu, 20 orang makan nih, gratis dong mereka pasti makan. Syaratnya, ini pelatihan gratis, syaratnya apa? Kamu harus posting makanan ini dan mention dan wajib follow ke Katsu atau komunitas kita. Ya kan? Terus
Kang Fajar dapat apa? Saya dapat branding dong. Betul. Branding tuh mahal. Orang ngapain sih cuma terkenal doang? Enggak. Saya enak nih hidup bisa terkenal. Betul. Saya nggak pernah bayar sekarang kalau mau keluar kota. Oke. Iya kan? Nah, jadi sharingnya seperti itulah. Kalau misalkan memang mau, nanti kan kita buat program kerja. Fungsinya untuk apa? Nah, lagi-lagi ini ada peran pemerintah masuk. Ketika ini kayaknya Katsu butuh komputer nih buat pelatihan, misalkan Creative Space butuh WiFi ID nih buat bantuan supaya internetnya gratis, butuh perangkat apa etalase yang bagus buat display gitu. Nah, itu bisa ke depannya ketika ada progres, misalkan gini, 20 UMKM yang kita maintenance, kita develop dari mulai dia go modern, go digital sampai go online, kita manage mereka di tiap 3 bulan atau di tiap bebas lah, mau tiap kuartal apa catur bulan. Itu ada grafiknya tuh. Asalnya mereka pas masuk ke Katsu itu sebelum kita maintenance, di inkubasi itu omsetnya cuma 1 juta. 3 bulan kemudian omsetnya jadi 3 juta. 3 bulan lagi jadi 6 juta. Jadi 9 juta, kelipatan terus seperti itu. Itu progres dan pemerintah suka progres. Nih, ada hasilnya. Silabusnya ada. Modulnya ada. Banyak gitu. Jadi itu kekuatan kita untuk nge-push pemerintahan untuk mewujudkan dana. Jadi mungkin harus dipicu juga lewat seperti itu ya kan? Ya. Nah, kalau misalnya mungkin sebagai akhir nih, tadi yang dibahas mungkin kalau misalnya bagi teman-teman UMKM ini terasa rumit, mungkin keluhan yang bisa dimunculkan itu kayak gini kan? Saya mah asa kirang bara gitunya kudu diajar marketing, kudu belajar bikin konten, kudu moto aja hayang alus kumaha gitunya. Karena saya mah mungkin dari awal sudah sibuk produksi lagi mungkinnya, dari mulai persiapan bahan sampai proses produksi, saya cuma bisa di itunya saja. Mungkin kalau misalnya teman-teman UMKM ada yang punya keluhan seperti itu. Nah, kira-kira fungsi komunitas ini bisa mengcover keluhan itu enggak kan? Nah, jadi fungsi dari si Creative Space ini, jadi ada brand, ada konten, ada produk, ada sosialisasi. Nah, orang Mario ya, bayangin ya, UMKM pagi-pagi ke pasar, pulang di pasar ngadonan, terus ngagoreng, masak, ngagelar, iraha di online-nya. Nah, kita siapkan, jadi nanti ekosistemnya kita buat baru. Sistem ini kan kita sudah buatkan sebagai, misalkan lah, taruh ini sudah menjadi Creative Space. Ada pengelola dong. Betul. Nah, setelah ada pengelola, kemudian ada pihak yang siap untuk mengolah datanya jadi digital dan online. Tinggal sharing lah, gini lah. Misalkan seseorang itu dagang Camplas tuh saya lihat rajut, misalkan kaos ya, jualan kaos. Saya nggak mungkin lah saya ngurusin digital. Kaos di ibu sabaraha. Misalkan 20.000, 20.000. Bu, biasa tuh jadi 18.000 di ibu, Bu Abi dical tetap 20.000. 2.000-nya untuk cari profit ke kita. Ibu kan nggak usah posting. Win-win solution kan? Iya, betul. Win-win solution kan? Ramai sekali. Meriah sekali. Iya, mungkin lagi musim. Sirkuit. Nah, jadi baik lagi tadi, perannya itu bisa kita ambil, kita bisa kelola. Jadi selain daripada Creative Space ini nyediain tempat, kita juga menyediakan manajemen. 2.000 mah saeutik, ya 2.000 kali 1.000 2 juta tuh. 2.000 tuh easy. Sistem sharing profit ini juga profit. Win-win solution atau win-win solution kan? Misalnya gini, saya tuh pengen punya penghasilan, pengen UMKM, tapi nggak bisa bikin produk sih. Bikin produk nggak bisa, modal nggak ada. Tapi saya bisa nih main Facebook ngapoe, misalkannya udah Deadwood ya, kuota ada. Ya kita ambil alih itu. Apalagi masuk grup-grup banyak. Nah, kita ngambil segmen itu aja. Jadi kan UMKM-nya jalan, kemudian SDM-nya. Makanya baik lagi tadi biar beriringan, ya produknya unggul, ya SDM-nya juga diunggulin dulu. SDM-nya dulu deh diunggulin gitu. SDM diunggulin, kemudian next baru produknya pun akan naik. Nah, mungkin kan kita juga sudah sampai ke penutup atau penghujung perjumpaan kita kali ini. Sebagai penutup, mungkin saya tadi mendapat tentang bagaimana di awal kita harus berkolaborasi, kerjasama, dan juga peningkatan SDM. Mungkin apakah mental kerjasama itu juga harus dibangun?
mindset ya. Orang tuh mindset saingan sih. Misal gini, kafe nih, misalkan kafe Katsu, ada kafe banyak di sana. Itu justru lebih bagus untuk bisnis, lebih sehat. Karena tidak akan jadi monopoli. Contoh di Makar Mukti, tukang wajit hiji atau banyak? Banyak. Tapi sehat, banyak aja tetap produk. Nah, itu salah satu. Nah, mindset kolaborasi itu akan meningkatkan UMKM-nya naik. Contoh gini, kita ada di Ciamplas lah, ada misalkan 10 UMKM kaos, ya kan, konveksi, bikin community. Di saat salah satu komunitas itu, misalkan saya nih paling payu gitu, saya kan pasti butuh backup. Ketika saya butuh backup, kalau misalkan saya nggak berkomunitas atau nggak gaul, aduh ribu, akhirnya ditolak kan tapi karena kita, tapi kalau misalkan kita udah komunitas, sih kan selalu konveksi, orang nggak gawe ini bantuan dong. Kemudian masuk UMKM baru lain, misalkan usahanya penyedia boneka, kan konveksinya sesebitan tuh, itu circle-nya kan, makanya disebut dengan circulate, bersirkulasi terus. Makanya kerjasama ini kan, kolaborasi ini jangan dianggap jadi beban, justru naik. Kayak misalkan di sini kafe kan, ada kafe, justru pembanding bahwa ya kebukti lah ya, ini bukan ngejilat, tapi setelah Katsu kan banyak ya kafe-kafe yang lain, tapi tetap struggle di sini. Itu kan menandakan bahwa dong saudara memang di dia misalnya di dia gitu. Yang lain misalkan Musima seperti contoh misalkan ya. Jadi itu salah satu bentuk kolaborasi. Misalkan kalau misalkan ngobrol mah kan enak. Kafe khasnya ini, kafe ini khasnya ini. Orang tidak akan datang ke sini kalau butuh sesuatu. Di sini nggak ada stick, di sini ada stick. Orang datang pengen stick ya mungkin nggak mungkin ke sini, datangnya ke sini. Orisinilnya itu nanti. Iya, orisinil gitu. Ya, kerjasama tadi sekali lagi dan kolaborasi bukan nanti akan mengalahkan kita atau misalnya menjadi kerugian bagi kita, tapi itu justru akan menjadi berkah. Dan terbukti bisa kita lihat sekarang bahwa contohnya adalah Cafe de Katsu ini yang bisa bertahan karena faktor kolaborasi, faktor juga kekuatan kerjasama yang luar biasa dari seluruh lini. Karena kita ketahui di Cafe de Katsu ini bukan hanya kafe yang ada tempat makanan kafenya saja, menu-menu Cafe de Katsunya saja, tapi kita juga bisa temui dari menu kopinya, dari krofo juga, lalu juga ada bakso mertua gitu kan. Kolaborasi seperti ini juga yang menjadikan salah satunya Katsu sebagai kafe yang bertahan sampai saat ini, dan semoga bisa lebih baik dari saat ini. Amin. Oke. Mungkin itu saja kan untuk perjumpaan kali ini. Dan saya harapkan ini adalah part 1 dari beberapa part yang nanti akan kita buat ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya Kang Fajar. Ya, semoga Kang Fajar sukses selalu di kegiatannya. Semoga keluarganya juga sehat. Amin. Dan itu saja dari saya, Satria Andika, di podcast Pahlawan Kesiangan. Terima kasih. Salam, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.